好，不是我想要的。我很开心。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Maukah kau kembali ke rumah Qiyu bersamaku? Qiyu Yimeng tiba-tiba mengajukan tawaran serius. Ini jelas sebuah kesempatan. Qiyu Yimeng juga bisa melihat hubungan yang tampak antara Yang Kai dan Fan Qingluo. Jika kita bisa menawarkan syarat yang efektif untuk memindahkannya saat ini, niscaya akan menarik kader bagi keluarga Qiyu, akan sangat berharga. Nona Qiyu, apa kau bercanda? Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh. Aku serius, aku bisa menawarkan perawatan yang lebih baik daripada di sini. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, mengolah sumber daya, melayani wanita cantik, apapun yang kau mau. Sebagai salah satu dari 8 sekolah besar di Zhongdu, keluarga Qiyu memiliki pengaruh besar dan modal yang melimpah. Banyak orang di dunia mencoba masuk ke dalamnya. Namun, keluarga Qiyu juga berpikiran tinggi, lebih suka kekurangan daripada kebusukan. Mereka selalu menerima elit atau ahli asing. Meskipun pikiran Luo Xiaoman tidak sesensitif, dia bisa tinggal bersama Qiyu Yimeng untuk waktu yang lama, dan dia juga tahu bahwa dia selalu melihat orang dengan akurat. Jika dia berani mengatakannya, mungkin pria di depannya benar-benar layak untuk dipikat. Memikirkan hal ini, Luo Xiaoman juga tidak berani meremehkan Yang Kai, bahkan melihat penampilannya juga sedikit benar. Yang Kai mengerutkan kening, tidak menyangka wanita ini tidak hanya memiliki kualifikasi kekuatan yang baik, wataknya juga cukup menentukan. Berdasarkan penampilannya selama ini, jika wanita ini tidak mati muda, dia pasti akan menjadi karakter di masa depan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jika kau ingin menikahi seorang gadis dari keluargaku, aku bisa berjanji padamu. Kebetulan aku punya sepupu yang sangat cantik. Aku bisa menjadikan istri sebagai selir. Yang Kai menatapnya dengan jenaka. Wanita tidak bisa menggodaku. Kau setuju atau tidak? Qiyu Yimeng mau tidak mau sedikit kesal. Bagi pemuda lain, aku khawatir dia akan berlutut sebelum membuat janji seperti itu. Namun, dia acuh tak acuh dan bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak, aku baik-baik saja sekarang. Yang Kai tidak ingin berbicara dengannya lagi, dan langsung menolak. Qiyu Yimeng tiba-tiba tersenyum. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, jika kau memikirkannya, kau bisa menemukanku kapan saja, pintu rumah musim gugur terbuka untukmu. Dia tahu bahwa pria seperti ini tidak bisa dipaksa untuk melakukannya. Dia harus memberinya hak untuk memilih dengan bebas. Jika tidak, dia tidak hanya tidak akan bisa melakukan sesuatu, tetapi juga akan menjadi hal yang buruk. Dalam hatinya, dia juga diam-diam kesal dengan keinginannya. Mari kita bicarakan hal lain. Bisakah kau membantuku dan Xiaoman menyampaikan pesan kepada ratu yang menggoda? Yang Kai mengerutkan kening dan mengangkat bahu. Kau bisa lihat aku sekarang seorang tahanan, tapi perlakuanku jauh lebih baik daripada kau. Memang begitu. Qiyu Yimeng tersenyum, bagaimanapun, aku ingin berterima kasih padamu. Jika aku bisa selamat kali ini, aku akan memperbaiki nama Paviliun Ling Qiao setelah aku kembali ke rumah Qiyu. Qiyu Yi memimpikannya kalimat ini, akhirnya memberinya kesan yang baik tentang Yang Kai. Silakan saja, kata Yang Kai, lalu memejamkan mata dan duduk bermeditasi. Qiyu Yimeng memperhatikan sejenak dan menyadari bahwa pria ini benar-benar berlatih keras di hadapannya dan Luo Xiaoman. Ia tak bisa menahan tawa. Mengetahui bahwa pihak lain sedang mengantar para tamu, ia tidak berhenti saat itu. Ia menggandeng Luo Xiaoman dan berkata, ayo pergi. Ya, sebelum keluar, Yang Kai tiba-tiba berseru, kalau mau mandi, suruh Yunli dan Ruoyu Ruoqing siapkan air hangat. Bak mandinya ada di lantai 1, dan aku tidak akan keluar dari kamar ini untuk sementara waktu. Terima kasih. Kuharap kita tidak bermusuhan lagi. Menatap Yang Kai dalam-dalam, Qiyu Yimeng berkata dengan suara rendah. Di lantai 1, Luo Xiaoman tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Kakak Qiyu, apa kau benar-benar optimis dengan orang itu? Qiyu Yimeng tampak berwibawa, merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, yah, di antara orang-orang yang pernah kuhadapi, orang ini yang paling kuat. Lagi pula, aku belum bertemu dengannya selama setengah bulan. Dia tampaknya lebih kuat. Meskipun dia lebih rendah dariku, saya selalu memiliki tekanan tak terlihat di depannya. Mungkin karena Yuan sejati kita telah dipenjara.
Jika kita memulihkan kekuatan kita, kita tidak perlu takut padanya. Qiyu Yimeng perlahan menggelengkan kepalanya, aku percaya pada intuisiku. Aku khawatir Liu Qingyao dari keluarga Liu tidak bisa menandinginya. Putra pertama dari 8 keluarga tidak bisa dibandingkan dengannya. Jawab Luo Xiaoman. 7 keluarga. Semua tuan muda keluarga yang ada di luar, tidak termasuk. Qiyu Yimeng tertawa getir dan memikirkan cara keluarga yang membina murid-muridnya sendiri. Dia tidak bisa tidak meremehkannya. Berpikir, tiba-tiba waspada, Yang Kai juga bermarga Yang. Meskipun dia tidak mengenal tuan muda dari keluarga Yang, mereka tidak mungkin seusia ini. Hanya tuan muda termuda dari keluarga yang seusia dengan Yang Kai, tetapi konon tuan muda itu terlahir dengan cacat dan tidak cocok untuk berkultivasi. Namun, kekejaman dan dominasi orang ini sama seperti keluarga Yang. Untungnya, orang ini tidak punya latar belakang. Kalau dia punya latar belakang besar, Qiyu Yimeng tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Sambil berbicara, dia pergi keluar untuk mencari Yunli dan memintanya untuk membantu menyiapkan air panas. Kemudian dia berendam di bak mandi di lantai 1. Waktu relaksasi itu tampaknya telah melenyapkan semua kelelahan Yang Kai selama lebih dari setahun, seluruh dirinya juga dari dalam hingga luar tampak baru. Yang Kai memiliki perasaan yang samar, dan suasana hatinya telah membaik. Dengan membaiknya suasana hati, relaksasi tubuh dan pikiran, serta kecepatan kultivasi pun semakin cepat. Meskipun belum ada pil untuk menambah kekuatan indera ilahi, Yang Kai tetap tak henti-hentinya mengintip rahasia alkimia. Mengintip, menguras habis kekuatan kesadaran ilahi, menunggu beberapa jam agar kesadaran ilahi pulih perlahan. Dalam proses penantian, Zenyang Jue dioperasi dan tak pernah rileks sedetik pun. Selama periode ini, Ao Gujin Sen Jue dan pembakar dupa akhirnya berperan. Kedua benda penyegel debu dan keterampilan tinju ini sudah lama tak digunakan. Namun, setiap kali ada kesempatan, Yang Kai akan ingat untuk menggunakannya. 3 hari kemudian, Fan Qingluo kembali ke kota Wangi. Pertama kali datang ke Feng Huanlou. Sudah beberapa hari tak berjumpa, sang penyihir tampak semakin menawan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menawan yang seolah tak ada habisnya. Tubuhnya yang ramping bagaikan Liu Fufeng yang lemah, tampak rapuh, namun sebenarnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak ahli di dunia, tak seorang pun bisa meremehkannya. Mata indah menatap Yang Kai, lalu tersenyum, bajingan kecil, akhir-akhir ini kau cukup jujur. Yang Kai tertawa kecil dan bergumam dingin, aku tahu diri. Baiklah, jangan marah. Fan Qingluo berkata dengan suara lembut dan tajam. Aku tidak meninggalkan beberapa wanita untuk melayanimu. Bagaimana mungkin kau mendengarkan Yunli mengatakan kau tidak makan? Aku tidak mengerti. Kau serius? Fan Qingluo menatapnya dengan heran. Itu saja, Yang Kai merasa bersalah. Fan Qingluo terkekeh, lalu menghampirinya, mengembuskan napas dan berkata dengan suara ringan, teknologi Biluo lumayan. Wajah Yang Kai memerah, dan ia segera mengalihkan pembicaraan. Apa yang kau inginkan dariku, gadis iblis? Aku tidak ingin melakukan apapun. Fan Qingluo membalikkan badannya, ia duduk dengan lembut di atas tempat tidur dupa, tersenyum pada Yang Kai, menetap bosan. Bagaimana menurutmu? Yang Kai menatapnya dengan dingin. Fan Qingluo berkata, kenapa kau tidak jalan-jalan saja? Aku boleh pergi kemanapun kau mau. Kau boleh pergi kemanapun kau mau, dan tidak ada yang menghentikanmu. Yang Kai menatapnya dengan sebelah mata, tiba-tiba bereaksi, menatapnya dengan curiga. Maksudmu, aku boleh pergi dari sini? Tentu saja, kapan aku bilang kau tidak boleh pergi dari sini? Fan Qingluo menegakkan tubuhnya dan berkata dengan serius, kali ini aku kembali untuk memberitahumu bahwa kau boleh pergi dari sini. Jika kau menginginkan seorang pria, kau tidak boleh mengurungnya. Aku tidak mengerti itu. Ya, kau boleh menjaga orang-orangku, kau tidak boleh menjaga hatiku. Yang Kai mengangguk dan dengan bersemangat mengusulkan. Segel pemburu jiwa. Simpan saja, atau aku tidak akan menemukanmu. Fan Qingluo mengerucutkan bibir merahnya dan tampak sedih. Baiklah, Yang Kai tidak memaksanya. Meskipun Fan Qingluo mengatakan bahwa ia boleh pergi, Yang Kai tidak merasa terlalu senang. Setidaknya, ia tidak merasakan kegembiraan dalam imajinasinya. Mungkin karena ia tahu bahwa meskipun ia tetap berada di dekatnya, ia tidak memiliki sedikit pun niat jahat, jadi meskipun ia terjebak di sini akhir-akhir ini, dia tidak memiliki banyak kebencian. Terlebih lagi, berdasarkan reputasinya, Yang Kai juga mendapat banyak keuntungan dan tidak menderita kerugian.
Kalau saja lautan pengetahuan King Luo yang dalam dan telah melihat banyak aktivitas batinnya, Yang Kai pasti sudah mencabik-cabik wajahnya. Ngomong-ngomong, apa yang akan kau lakukan dengan Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman? Yang Kai bertanya, Luo Xiaoman tidak masalah. Meskipun lembah krep Myrtle tidak kecil, ia lebih buruk darimu, tetapi Qiu Yimeng adalah orang-orang dari keluarga Autumn. Aku tahu hubungannya. Fan King Luo terkekeh, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka pergi sekarang. Aku akan membawa mereka ke medan perang besok. Medan perang. Yang Kai mengangkat alisnya. Yah, kekuatan-kekuatan besar di dunia telah lama berperang melawan tanah jahat Changyun. Fan King Luo tersenyum dan menatap Yang Kai. Untuk apa kau membawa mereka ke medan perang? Tentu saja, aku punya tujuan. Maukah kau ikut denganku? Tidak. Yang Kai menggerakkan tubuh bagian bawahnya. Sulit untuk bebas. Aku tidak akan tunduk padamu. Pria yang tak berperasaan dan tak tahu berterima kasih itu tulus padamu. Fan King Luo menatapnya dengan getir. Ayolah. Sambil mengerutkan kening, Yang Kai teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu. Tempat seperti apa gua jahat yang ganas itu? Fan King Luo menatapnya dengan heran. Dari mana kau mendengarnya? Ngomong-ngomong tentang hari ketika mereka bertarung dengan roh jahat gua Yule, mereka mengerti. Fan King Luo mengangguk sedikit, juga tidak pergi untuk menanyakan rasa terima kasih dan dendam Yang Kai dan Yue Yu, dengan kelihayannya, masih tidak bisa menebak di mana Biluo memimpin jarum. Dia hanya berkata, gua roh jahat adalah tempat yang sangat aneh. Dipenuhi dengan roh jahat, itu bisa dianggap sebagai tempat yang ganas. Tubuh jahat Ki Ungu Leyu juga merupakan keterampilan seni bela diri yang baik, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya menampilkannya, sehingga kekuatannya berkurang. Mengapa? Apakah kau ingin melihatnya? Yang Kai tidak menyangkal bahwa saat memurnikan roh-roh jahat ungu hari itu, Ao Gu Jinsen memiliki sentuhan halus, yang membuat Yang Kai sangat penasaran. Ia tidak tahu misteri apa yang tersimpan di dalam gua roh jahat. Jika memungkinkan, ia mungkin bisa mengungkap rahasia tulang dan tubuh emas yang sombong di sana. Sekarang dunia sedang kacau dan asap mesiu ada di mana-mana. Yang Kai berpikir bahwa kekuatannya terlalu rendah dan ia tidak bisa masuk. Lebih baik mencari tempat untuk mengasah diri dan membuat rencana ketika ia dewasa nanti. Fan King Luo mengerutkan kening dan sedikit khawatir, tetapi segera ia mulai terbuka, tidak apa-apa. Apa yang kau latih tampaknya adalah keterampilan jahat, mungkin kau bisa mendapatkan sesuatu dengan pergi ke sana, namun, gua roh jahat berada di wilayah kekuasaan Raja Hantu. Itu tidak lebih aman daripada kota yang harum, mungkin ada musuh di mana-mana, jadi aku akan meminta Biluo untuk mengantarmu besok. Dia tahu jalannya, jadi kamu tidak perlu mencarinya sendiri. Keesokan harinya, saat fajar, Bilo datang. Sejak kejadian hari itu, gadis mempesona itu tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan Yang Kai. Sampai jumpa sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, tetapi dia masih menatap Yang Kai dengan tajam dan berkata dengan mulut mengerut. Tuanku memintaku untuk membawamu ke gua roh jahat. Kau bajingan, kau tidak akan mati di tempat seperti itu. Kau bilang aku bisa menyelesaikanmu dan membiarkanku lari. Benar-benar menyebalkan. Yang Kai tersenyum, dagunya berkata. Terima kasih. Baiklah, baiklah. Apakah kau punya sesuatu untuk dikemas? Jika tidak, kau bisa mulai sekarang. Itu tidak dekat dengan kota Piao Xiang. Kau bisa bola-balik selama berhari-hari. Tidak, ayo pergi. Ketika mereka meninggalkan istana, mereka kebetulan bertemu Fan King Luo dan Qiu Yimeng. Luo Xiaoman juga ada di luar. Sepertinya mereka sedang menunggu Yang Kai keluar. Beberapa orang saling memandang. Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman tampak sedih. Mereka sepertinya berharap Yang Kai mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk menyelesaikan dilema mereka. Karena Fan King Luo tidak berniat membunuh mereka, dia pasti sudah mengatur sesuatu yang lain. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Aku akan membawamu sebentar, lalu kita akan pergi setengah hari lagi, dan aku akan menghemat tenagamu. Yang Kai hanya bisa mengerutkan kening karena tangan yang ringan dan ringan ini. Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman juga putus asa. Mereka tahu bahwa mereka ingin melarikan diri dari ratu yang menggoda itu. Kecepatan kelompok itu sangat cepat, dan dalam sekejap mereka telah terbang ratusan kaki. Saat terbang di langit, Fan King Luo berbisik kepada Yang Kai, gua roh jahat berada di wilayah Raja Hantu Yin dan Neraka. Seharusnya tidak ada yang memprovokasimu, tetapi kau dan Biluo jangan membuat masalah saat sampai di sana. Orang-orang di sana tidak sebaik kota Wangi. Biluo akan mengirimmu ke sana dan kembali.
Yang Kai mengangguk pelan. Ada banyak roh jahat di gua roh jahat. Meskipun beberapa orang mendapat manfaat darinya setiap tahun, lebih banyak orang mati di dalamnya. Jangan masuk terlalu dalam. Semakin dalam kau masuk, semakin kuat roh jahat itu. Kau tidak bisa mengatasinya. Apa itu roh jahat? Yang Kai bertanya dengan, roh jahat adalah setengah entitas yang dibentuk oleh roh jahat dan roh jahat di dalamnya. Sulit untuk menghadapinya. Mereka tidak memiliki akal sehat, tetapi mereka sangat agresif. Selama mereka makhluk hidup, mereka akan menyerang. Manfaat apa yang bisa kau dapatkan di sana selain memahami seni bela diri? Yang Kai bertanya, ia harus mencari informasi terlebih dahulu. Itu hanyalah kekuatan orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia seni bela diri. Setelah roh-roh jahat itu dikalahkan, mereka akan meninggalkan beberapa asal-usul roh-roh jahat. Ini adalah kumpulan energi. Jika mereka dapat menyerap dan memurnikannya, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Jadi, ada banyak orang di gua jahat setiap saat untuk mengalaminya agar berharap menjadi lebih kuat. Tidak hanya para pejuang di tanah jahat awan gelap, tetapi juga orang-orang di luar yang menyamar untuk menyelinap masuk. Ada berbagai macam orang. Begitulah adanya. Yang Kai mengangguk pelan. Namun, ada juga beberapa hal khusus dalam asal-usul roh-roh jahat, seperti seni bela diri yang unik, dan tubuh jahat Ki Ungu Yuyu dapat mewujudkannya dengan cara ini, tetapi seni bela diri ini lebih banyak mengandung kejahatan yin. Misalnya, sumber peningkatan kekuatan keilahian telah diperoleh oleh beberapa orang di masa lalu, dan kekuatan keilahian telah meningkat pesat. Petik 2. Dan hal baik semacam ini. Yang Kai mendengar cahaya di depannya. Dia tergila-gila untuk meningkatkan kekuatan pengetahuan Tuhan selama periode ini. Ya, langit dan bumi memang ajaib, dan akan ada keberadaan seperti itu. Yang Kai bergumam aneh, terakhir kali ia merasakan Gunung Yuming yang juga ada di tempat lain, juga tidak tahu bagaimana terbentuknya. Kudengar ibuku berkata, lubang iblis menghubungkan tempat lain. Fan King Luo selesai berbicara, juga tersenyum, jelas agak kurang serius. Di mana? Dunia iblis. Sekelompok orang tercengang dan belum pernah mendengarnya. Mungkin benar, atau tidak bisa menjelaskan mengapa roh jahat ada di mana-mana dan bagaimana mereka tidak bisa dibunuh. Kau bercanda. Yang Kai mencibir. Ibuku juga mendengarkan kata-kata ibunya. Yang Kai, kau ingin pergi ke gua iblis untuk merasakannya. Qiyu Yimeng teringat mimpinya, mata indahnya berbinar, ingin melihatnya. Baiklah. Yang Kai mengangguk. Bisakah kau membawa kami bersamamu? Aku juga ingin pergi. Qiyu Yimeng tersenyum manis. Fan King Luo menatapnya dengan penuh perhatian. Qiyu Yimeng berkata, aku bisa membantunya, banyak orang selalu lebih aman, kekuatanku tidak terlalu rendah. Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Fan King Luo menghibur dengan lembut, aku akan membawamu ke medan perang, tetapi aku ingin kau melihat bagaimana orang-orang yang datang untuk menyerang tanah jahat Changyun memperlakukan orang-orang di sini. Qiyu Yimeng sedikit tertegun, sedikit memahami rencana Fan King Luo. Sebenarnya, kebenaran tidak sejelas yang kau kira, dan dunia ini tidak hanya hitam dan putih. Suara Fan King Luo yang selalu lembut dan menawan saat ini sedikit rendah. Setengah hari kemudian, sekelompok orang berpisah. Fan King Luo membawa Qiyu Yimeng dan Luo Xiaoman pergi. Yang Kai dan Bi Luo menuju negeri Raja Hantu Yinming. Raja Hantu Yinming, bagaikan hantu yang ganas, juga menduduki peringkat teratas di antara 6 raja jahat. Ia adalah komoditas yang sangat sulit. Raja Hantu pernah mendambakan kecantikan ratu generasi terakhir, bahkan diam-diam diserang oleh tangan-tangan beracun, tetapi hanya membuat ratu generasi terakhir menjadi berbahaya. Oleh karena itu, hubungan antara dirinya dan Fan King Luo tidak terlalu baik. Juga terjadi perseteruan sengit antara kedua wilayah besar tersebut. Jadi, meskipun Bi Luo memiliki perintah raja jahat dengan Fan King Luo, ia tidak akan berani menunjukkannya secara sembarangan, agar tidak menarik perhatian para pendekar di pihak Raja Hantu. Mereka berjalan dengan hati-hati menuju gua-gua jahat, tetapi mereka berjalan tanpa hambatan dan tidak menemui masalah. Sesekali, beberapa pendekar juga saling waspada dan tidak pernah terburu-buru. 3 hari kemudian, kedua pria itu tiba di depan gua iblis yang berjarak 3 mil. Sesampainya di sana, Bi Luo berhenti dan menunjuk ke depan sambil berkata, di sanalah tujuanmu. Yang Kai mendongak dan mendapati tidak ada tempat asing di sana, dan tidak ada tanda-tanda roh jahat yang menyerbu ke langit. Bajingan, kau harus hati-hati saat masuk. Jangan sampai mati. Bi Luo bersenandung dan bernyanyi. Yang Kai menoleh dan menatapnya, lalu tiba-tiba tersenyum.
Kenapa kau begitu peduli padaku? Kau tidak akan menyukaiku kan? 3 mil jauhnya, Yang Kai menemukan sebuah lubang gelap di tanah. Berdiri di samping lubang itu, angin sejuk berhembus dari bawah. Tak hanya membuat tubuh terasa dingin, bahkan jiwa pun merasakan dingin yang tak biasa. Tempat itu ganas, dan sungguh aneh. Yang Kai tampak gelap dan penuh perhatian.